Yo guys, please welcome back again with me Mr. J dari Techno Ranger hanya di channel iTechno Ranger guys. Channel yang selalu ngebahas seputar dunia perservisan laptop dan PC, dunia rakit-merakit dunia rakit-merakit PC, kebablasan bukan laptop ya. Dunia rakit-merakit PC dibilang yang selalu terupdate enggak juga ya. Jadi karena jarang-jarang update juga. Oke guys, jadi hari ini seperti yang tadi gue janjiin, mungkin kan udah lihat intro gue di awal. Gue bakal ngebahas seputar servisan gue kali ini. Jadi apa aja yang gue servis di laptop yang satu ini guys. Oke guys, jadi kemarin gue dapet servisan semenjak gue pindah ya. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu semenjak gue pindah gue udah dapet ya kurang lebih servisan ada dari punya saudara gue 1, 2 ya. Terus ada lagi yang servis 1, 2, 3, 5, udah 5, 6, sama yang sekarang 7. Udah 7 servisan yang gue tanganin semenjak gue pindah ke sini. Nah, jadi yang gue baru memberanikan diri untuk bikin video servisan tuh baru dua video yang belakangan kemarin. Nah, sama yang sekarang jadi 3 ya. Ya, kenapa gue nggak berani bikin video? Karena pertama takutnya kalau gue bikin video takutnya takutnya jadi disangkanya gue nggak izin atau gimana gitu kan, memberitahu servis yang memberi informasi apa aja yang gue kerjakan di laptop ini gitu. Jadi takut aja ada yang nggak mau di videoin gitu, takut aja ada yang kayak gitu. Tapi karena ini keputusan gue, memang selalu pengen memvideokan apa yang gue kerjakan supaya ada bukti nyatanya, supaya orang percaya kalau kerjaan gue benar gitu, kurang lebih kayak ini. Makanya gue sekarang videoin apa yang gue kerjakan di laptop ini. Oke guys, jadi mungkin banyak dari kalian yang bilang, Bang, ayo dong bikin video pas Bang J lagi install laptop orang gitu kan. Sebenarnya gue mau aja, cuma masalahnya lagi-lagi emang kalian mau nonton video per part, nggak juga kan. Jadi lebih baik gue bikin video pas gue udah beres servis aja. Jadi apa aja yang gue servis, inilah hasilnya, kurang lebih gini. Dan gue selain mau ngebahas soal reviewan gue kali ini, gue juga bakal ngejawab seputar pertanyaan. Jadi nanti gue bakal bikin satu sesi khusus, satu video khusus entah hari Sabtu atau hari Minggu ini. Nanti kameramennya adek gue. Gue bakal bikin video menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya banyak pertanyaan, kalian boleh tulis di bawah video gue yang sekarang kali ini di bawah. Nanti bakal gue jawab di sesi nanti pas nunggu adik gue kesini ya, antara Sabtu atau Minggu lah bakal gue bikin videonya. Nanti bakal gue upload, entah kalau misalnya gue sempat mungkin Senin gue upload, kalau enggak mungkin Selasa atau Rabu lah, kurang lebih gitu, minggu depan ya. Nah, jadi banyak banget pertanyaan masuk ke gue gitu, nanti bakal gue jawab satu persatu buat kalian, kurang lebih gitu ya. Nah, oke guys, jadi kita langsung aja to the point, apa aja yang gua install di dalam laptop ini guys. Jadi kalau misalnya banyak yang nanya ke gua soal harga, nah kalau gua sih gini aja, kalau harga di gua jujur-jujuran aja, gua bisa bilang relatif di gua servisan install ulang bisa mahal, agak sedikit mahal karena saat gua buka harga di sekitar kisaran 150 sampai 200-an. Itu pelayanannya udah dapat full aplikasi, full OS. Jadi udah OS-nya memang pakai OS bajakan dengan kunci bajakan pula. Jadi udah full version ya. Jadi ini pakai kunci bajakan, jadi supaya bikin full version supaya kayak ori gitu kan. Gue pakai kayak gitu. Udah gitu aplikasinya udah full aplikasi. Kalian bisa request aplikasi apa aja yang kalian mau tanam mau kalian pasang di dalam. Itu udah full application. Gue biasanya install aplikasi khusus kerja, dan gue lebihin kayak gue masukin aplikasi music dan juga aplikasi pemutar video, kurang lebih kayak gitu, dan juga antivirus.
Biasanya gue pakai antivirus biasanya 3 atau 2, tapi karena ini udah pakai Windows 10 seri terbaru yang paling baru, jadi antivirus cukup satu aja. Kenapa antivirus cukup satu aja? Karena Windows 10 yang terbaru sudah dilengkapi dengan antivirus yang mumpuni banget, yang udah anti malware banget lah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi sebenarnya gue nggak tahu ya benar-benar udah anti malware atau belum, tapi gue juga nggak tahu ya. Tapi ya sejauh ini yang gue install selama ini setelah gue update ke yang sekarang nggak sampai terkena malware, dan jangan sampai amit-amit, kurang lebih gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gitu. Nah, oke guys, jadi kita langsung aja ya, kita mulai. Mungkin kalian udah lihat video gue di awal spesifikasi laptop ini seperti apa. Jadi gue nggak bakal bahas spesifikasinya. Jadi di sini di depan kalian ada laptop Asus X441S dengan prosesor Intel Celeron N3060 dengan 1,6 GHz speednya dan juga 2 GB RAM. Oke, jadi ini kendalanya adalah si laptop ini awalnya ngehang. Jadi ngehang mendadak, nge-stuck mendadak, dibuka, explore-nya nggak mau kebuka. Yang dalam arti dia error, dan error, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi alhasil orangnya minta gue install ulang. Jadi kemarin gue sempat terjadi kendala sebenarnya pas install ulang. Kenapa terkendala? Karena ternyata laptop ini kemarin sih dia bilang dia pernah bawa servis ke tempat lain. Nah, memang ada bukti nyatanya di servis di tempat lain ya. Jadi ternyata service centernya nggak nginstalin Windows-nya full version dan terjadi trouble. Alhasil gue install ulang, dan tadinya trouble-nya waktu gue install ulang gini. Pilihannya adalah gue harus hapus harddisknya dalam arti format abis dari format MBR ke GPT, atau gue biarin jadi GPT aja. Dan alhasil setelah gue searching di forum di Google, ternyata bisa dengan cara lain, yaitu gue tinggal buka BIOS. Dan ini amat mudah banget ya di laptop Asus ini ya. Gue bilang amat mudah banget karena kenapa gue bilang amat mudah banget, karena nggak semua laptop ada settingan kayak gini gitu. Cuma laptop tertentu aja dan beberapa merek tertentu aja yang ada settingan ngeganti UEFI ganti jadi Legion ataupun sebaliknya, kurang lebih gitu ya. Legion itu EFI gitu, kurang lebih gitu. Kalau UEFI itu buat GPT, kalau Legion atau EFI itu buat MBR. Nah, jadi karena setelah gue searching dan ternyata bisa, alhasil gue masuk ke BIOS dan gue masukin ke UEFI, gue masukin ke situ, dan CD gue kebaca dalam format GPT guys, dan berhasil install tanpa kehilangan data, kurang lebih gitu. Jadi yang di sini yang gue install adalah dan hasilnya seperti yang bisa kalian lihat ya. Ini udah full update, tapi belum update ke versi yang terbaru yang 19.09. Oh sorry, lupa. Sekarang yang 2020.04 ya kalau nggak salah ya update-nya. Kalau yang sebelumnya 19.09 kalau nggak salah. Tapi ini belum update sampai sana karena kondisinya agak sedikit lemot koneksinya. Jadi gua updatein sampai 18.09, masih di bawahnya dua seri lah kurang lebih gitu. Tapi nggak masalah, built-innya nggak masalah, di bawah 2 seri nggak masalah. Tapi masih oke, kurang lebih gitu guys. Oke, jadi yang di sini yang gue pasang adalah nih, kalau kalian mau lihat nih. Nih, jadi seperti biasa yang selalu gue install di sini adalah Word selalu gue install, dan di sini gue pakai Word terbaru, Word 2019. Kalian pasti kan banyak nanya ke gue, Bang, bedanya apa yang 2019, 2016, 2013? Sebenarnya jawabannya simpel, nggak jauh beda sih sebenarnya. Tampilan hampir sama, cuma sistemnya aja yang diperbarui. Jadi bukan tampilan hampir sama, tampilannya sedikit beda, tapi isinya sama kurang lebih ya, isinya sama, dan formatnya hampir sama, format pembacaan dokumennya nggak jauh beda, karena bedanya cuma 3 tahunan lah, nggak beda jauh, tapi masih bisa. Gue sempat coba print dan nggak masalah gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi di sini gue pasang Word
dan Office 2019 di sini, dan sudah jalan, sistem all green semua. Dan di sini gue pasang untuk pemutar videonya, gue pasang Cyberlink Power DVD 17. Mungkin kalian banyak nanya ke gue, bang kok nggak pakai yang 18 ataupun nggak pakai yang 2020? Karena gue takutnya ini nggak jalan, DVD Power DVD-nya nggak jalan di laptop ini. Jadi makanya gue install yang 17 supaya lebih cepat. Karena kenapa? Karena nih laptop dipaksa install Adobe Premiere Pro. Gua nggak tahu ya, karena memang sebelumnya laptop ini ada bacaan Adobe Premiere Pro, ada settingannya, tapi dan gua nggak tahu jalan apa enggak, kurang lebih gitu ya, bisa jalan dengan mulus apa enggak, tapi berhasil terinstall, kurang lebih gitu ya. Nah jadi buat kalian yang nanya ke gua, bang apa laptop yang Celeron bisa diinstal aplikasi buat edit video macam Adobe Premiere ataupun yang lain? Jawabannya gue jawab sekali lagi, gue masih nggak tahu ya. Jadi dalam arti belum pernah nyoba. Jadi ini baru tester pertama, bukan tester pertama sih, tester kedua setelah yang kemarin. Tapi yang kemarin kayaknya nggak ada protes ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ya jangan sampai ada yang protes. Jadi kurang lebih gitu. Makanya gue install Adobe Premiere Pro 2020. Nah udah gitu, dia minta juga install Adobe yang lain kayak CS6. Nah, gue juga installin Adobe CS6 di sini, Adobe Photoshop CS6. Nah, yang lainnya yang dia nggak minta, yang biasa gue setting, gue install adalah kayak Firefox, gue install. Udah gitu, gue install HW Monitor untuk memantau suhunya. Untuk RAR dan zip, gue install juga. Untuk RAR-nya gue pakai WinRAR, untuk zip-nya gue pakai AlZip. Dan di sini gue pemutar musik gue pakai Alsong. Dan untuk keyboard, dan di sini kalian pasti bertanya-tanya, kok ada aplikasi keyboard test? Nah, kenapa ada aplikasi keyboard test? Sengaja gue install karena keyboardnya agak sedikit error. Nggak tahu kenapa errornya. Gue nggak berani bongkar karena memang permintaannya cuma install ulang aja. Jadi gue nggak bongkarin. Jadi biarkan saja, kurang lebih gitu. Nah, kalau gue sih kerja. Jadi gini, mungkin kalian banyak nanya kok jawabannya gitu. Ya karena memang bentar guys. Oke guys, jadi kita lanjut lagi. Jadi mungkin kalian banyak yang nanya ke gue, bang, kok jawabnya gitu? Ya, simpelnya kurang lebih kayak gini. Kalau gue sih, gue fleksibel orangnya. Jadi kalau misalnya kalian minta gue bongkar, gue bongkar. Kalau misalnya buat ngecek ya, kalau misalnya kalian nggak minta gue buat bongkar, buat ngecek, cuma buat install ulang, gue bakal install ulang aja. Gitu, kurang lebih gitu. Jadi kecuali perlakuan khususnya kayak gini, kecuali gue bakal bongkar kalau misalnya gue ngerasa laptop ini udah dalam kondisi yang super parah, yang dalam arti sudah lemot, dan itu biasanya gue bongkar tanpa izin kalian. Tapi sebelum gue bongkar pasti gue selalu SMS kalian gitu, kurang lebih gitu. Jadi gue bakal bongkar tanpa izin kalian, yang dalam arti bukan langsung ngebongkar ya, tapi gue tetap langsung gue nge-SMS kalian gitu. Ada kerusakan di sini yang gue prediksi. Dan setelah kalian oke, gue baru gue bongkar. Kurang lebih sih gitu. Biasanya kerjaan gue seperti itu ya. Nah, jadi gue kerja, bisa dibilang kerjaan gue sih di sini bukan nyombong ya, tapi dalam arti memang selalu kerjaan gue kerja dalam posisi profesional. Jadi kurang lebih kayak gitu loh ya. Itu udah menjawab ya pertanyaan yang banyak yang nanya, kok bang kok bisa tahu kerusakan dari mana tiba-tiba udah keinstall dan udah beres, kurang lebih gitu ya. Jadi udah menjawab ya pertanyaan kalian. Nanti gue bakal bikin question and answer, nanti jawab yang banyak pertanyaan yang lain gue bakal jawab nanti aja. Oke guys? Oke. Terus selanjutnya buat kalian yang nanya-nanya lagi, antivirus yang diinstal apa bang di sini? Gue pasang Smadaf 2020, udah Smadaf yang terbaru guys. Jadi ini udah bagus banget dan udah nggak lemot, kurang lebih gitu. Nah, oke, mungkin itu aja dari gue hari ini, dan sorry kalau kepanjangan video gue kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka, jangan lupa pencet like, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian merasa informasi dari gue bermanfaat. Dan juga kalau misalnya kalian punya kritik atau saran, ataupun kalian punya pengen nanya apa supaya gue bisa jawab nanti di sesi quick Q&A, nanti di sesi mungkin di Sabtu atau Minggu ini gue bakal bikin videonya. Kalian tulis komentar aja di bawah video gue,
Dan jangan lupa untuk pencet tombol gambar lonceng di samping tombol subscribe kalau kalian pengen tahu video-video update gua selanjutnya. Dan kalau misalnya kalian pengen gua ngebales komen kalian, jadi kalian tinggal tulis aja pertanyaan kalian, misalnya kayak contoh soal servisan, yang lain-lain kalian tanyain aja. Kalau misalnya gue bisa jawab, gue bakal bantu jawab. Tapi kalau misalnya gue nggak bisa jawab, mohon maaf, karena keterbatasan ilmu, jadi gue mungkin cuma bisa membantu seadanya. Mungkin itu aja. Dan thank you very much for watching, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe gue. Sekarang udah subscriber udah 262, makasih banyak. Di bulan-bulan ini semenjak gue pindah udah naik sekitar dari 230-an dan naik sekitar 30 subscriberan. Gue terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum ngedukung gue, ayo terus bantu gue buat subscribe channel gue sampai 1000. Nanti gue kalau udah 1000, janji gue bakal memberikan giveaway ke kalian. Giveaway-nya apa nanti kita tunggu aja. Kalau udah sekali lagi udah 1000 dan udah di-monetize ya, kurang lebih gitu. Nanti gue bakal ngasih kalian sebuah giveaway. Nanti giveaway-nya apa gue belum tahu, mungkin bisa berupa merchandise ataupun bisa berupa kayak hardware baru, mungkin kayak misalnya VGA, ataupun mungkin bisa kayak prosesor, mungkin nggak tahu ya, kita belum tahu, kita lihat aja nanti. Dan itu nanti bakal diundi, jadi kalian tunggu aja. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian buat subscribe, karena di 1000 subscriber gue bakal bagi-bagi giveaway guys buat kalian. Oke, mungkin itu aja dari gue. Thank you very much for watching, dan see you in the next video guys. And salam teknologi dan salam Aek Techno Ranger. Ciao.